kejadian ini yang paling serem itu begini. Ketika saya melewati kuburan, begitu saya melewati kuburan, saya cerita aja merinding nih. Oke. Begitu saya tengok ke kanan, ternyata ada orang. Ada orang Itu teman saya di depan kuburan. Saya merinding nih kan. Oke. Diikat kepalanya pakai kain putih, tapi banyak merah-merah, banyak darah begitu. Hai, selamat datang di Zen Podcast. Balik lagi di Zen Podcast yang bakal ngebahas hal horor. Dan cerita ini diangkat dari teman-temanku sendiri, banyak dari teman-teman dekat. Dan kali ini kita podcast dengan teman dekat saya, salah satu anggota Zen Team generasi kedua. Beliau adalah Mak Sugeng. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita udah lama ya gak ketemu ya? Udah lama lah semenjak kita. Terakhir kita apa? Podcast yang itu ya? Podcast yang mini podcast ya? Iya betul. Kita buka sedikit fakta Mas Sugeng. Sebenarnya dulu saya sama Mas Sugeng itu jadi sebenarnya gini. Zen Team itu awal mula dibentuk itu ada 2 orang sebenarnya awalnya. Dan awalnya konten kita itu sebenarnya konten horor. Dan itu berjalan waktu Mas Sugeng masuk pun itu masih jalan ya konten horor ya? Masih konten horor jalan dan kita sempat penelusuran bareng. Iya betul. Penelusuran bareng di berapa tempat? Kita 1 tempat ya? Baru 1 tempat ya kita ya? Baru 1 tempat. Cuman karena ada sesuatu dan lain hal jadi kegiatan konten horor itu kita hentikan. Dan kita rubah jadi film. Betul. Ya dulu. Itu. Jadi setidaknya sedikit banyaknya Mas Sugeng sama aku udah ada cerita horor ya. Sudah. Mas masih ingat Mas ceritanya gimana Mas? Sedikit kita kasih cuplikannya. Ceritain Mas. Yang mana nih dulu nih? Yang waktu kita penelusuran di salah satu kantor yang baru dibangun waktu itu. Oh iya. Boleh diceritain sedikit? Oh iya itu. Kalau saya nggak merasakan hal-hal yang itu, cuman ada aura-aura yang memang masuk itu panas itu ada. Itu aja yang saya rasakan. Yang pada saat itu gitu. Pada saat itu hanya panas saja yang waktu ya saya rasakan dari karena mungkin terjadinya apa itu ya si Wayan itu pengambilan barang mungkin efek daripada itu mungkin bisa jadi itu sehingga saya juga ikut membantu ya. Ya sebisa mungkin mungkin pakai apa sih doa-doa apa gitu. Padahal saya sendiri juga sebetulnya kan ya nggak bisa gitu. Menyakin aja gitu kan. Tapi ternyata kok benar gitu pengangkatan benda itu. Dan benar-benar ada. Dan kita dapat itu ada beberapa benda itu seperti batu gitu. Oke itu sedikit cuplikan. Nah balik lagi karena ini versi cerita horor Mas Sugeng. Aku pengen denger Mas, dirimu pernah ada cerita horor yang seserem apa? Iya, satu lagi waktu Boleh. itu kita berdua di dalam itu, ingat nggak? Yang kita di dalam kita berdua uji nyali. Yang uji nyali benar. Itu ada. Nah, itu saya melihat ada beberapa kejadian di situ. Iya. Pertama itu kan itu mesin jahit tuh. Betul. Mesin jahit itu tuh goyang semuanya. Seolah-olah ada yang sedang menjahit gitu kan bunyi kertak-kertak gitu kan. Setelah itu berhenti. Nah itu posisi Rudi kan ada di sebelah sana tuh. Betul. Kita beda tempat. Satu kan? Ruangan tapi beda tempat, kita rada jauh dikit. Kalau nggak salah Rudi sendiri teriakan takut apa betul. Kan. Takut tapi saya tenang aja. Nah dari situ kejadian itu setelah itu ada lolongan itu jeritan ketawakan dari atas ngikik gitu kan. Itu bukan kayak jeritan sih, lebih kayak tangisan tapi iya pokoknya itulah gitu kan. Itu dengar saya juga dengar kan. Dengar. Nah, setelah itu saya melihat ada bayangan mata 2 itu terbang. Nah, itu yang saya lihat itu. Oke. Setelah itu saya tenangin diri saya gitu kan, dalam hati saya ada Rudi di belah sana. Saya diempanin ya. Tapi saya tenang gitu. Setelah itu bilang kemudian itu kan ada semacam kayak kotak apa sih itu ya? Kayak kotak box itu
box panel. Iya, box panel itu Box kan, panel. tapi yang masih kosong gitu kan. Iya. Di dalam itu betul-betul di depan saya. Itu berbentuk gini, sedang goyang-goyang gini. Dia dipocong gitu, ternyata itu pocong. Tapi Mas Sugeng lihat itu. Saya melihat nyata, cuman tapi nggak melihat langsung wujud nyata, tapi samar gitu. Tapi bentuknya itu kejadian. Nah setelah itu kan dari sana teriakan dari Wayan, udah, Iya. Itu kita diberhentiin sih. Diberhentiin. Mungkin kalau kita nggak diberhentiin, kita harusnya masih lanjut untuk uji nyali ya. Dengan alasan apa kata Wayan? Jangan, iya. Om Sugeng mah udah ini mah Iya. udah berani tuh orangnya gitu kan. Iya. Padahal lagi berjalan gitu kita. Walaupun pada saat itu saya juga ya nahan takut ya. Ya. Gitu. Dan saya sempat teriak. Oke lanjut. Oke. Terus kalau kejadian saya ya. Di luar dari cerita tadi ya. Dari cerita tadi, pada waktu itu beberapa tahun yang lalu lah ya, udah lama banget sih sebetulnya. Tapi kejadian ini masih teringat, yang ini yang ya boleh dibilang itu serem gini. Jadi begini, saya pulang dari sini kalau nggak salah hari Minggu pagi, nyampe sana kan. Saya pulang kan ke Wangon tuh, daerah Wangon. Sini makanya nyampe sana sore. Kalau nggak salah itu bisnya agak telat gitu sehingga saya sampai saya maghrib. Nah, begitu turun dari bis, jarak dari masjid ke tempat saya itu sekitar 5 kiloan. Dan itu nggak ada ojek. Dan itu menjelang maghrib. Dan saya begitu saya itu ragu-ragu. Perjalanan itu sekitar 5 kilo itu jalan kaki. Saya tengok kanan kiri gitu nggak ada itu yang ojek, nggak ada orang pun gitu sama sekali. Saya lanjutin, saya nekat, bertentangan dengan hati antara berani apa enggak gitu kan. Akhirnya saya beranikan juga. Dari pertama saya jalan sekitar 500 meter aja itu sudah melalui namanya itu pancun grojogan air itu. Grojogan air terjun. Air terjun. Air terjun itu di situ itu banyak cerita-cerita itu ya. Menurut cerita-cerita warga situ itu memang tempatnya bersemayam makhluk-makhluk halus gitu. Tapi dan di Grojogan dan berseberangan itu dengan kuburan memang gitu. Nah tapi saya saya nekat aja. Alhamdulillah saya selamat, nggak ada gitu, lolos gitu. Tapi hati ini sebetulnya tapi nekat karena saya mau pulang gitu, mau apa lagi. Setelah lewat itu ada melewati satu jembatan gantung. Nah justru dari tadi yang seram-seram itu saya lewatin itu nggak ada masalah. Begitu naik jembatan gantung itu barulah saya ada semacam udah mulai gangguan itu. Pertama saya biasa kalau orang tua itu kalau ngomong tuh kalau mau lewat tempat yang angker apa misalnya mau kuburan mau apa cuma permisi lah gitu. Walaupun itu istilahnya nggak ada orangnya tapi permisi saja gitu. Nah itu saya katakan permisi, bilang aja gitu, permisi nih istilahnya kalau saya bilang kaki buyut itu permisi, putumu harus lewat begitu kan, putumu harus lewat gitu istilahnya gitu. Nah ini saya ngomong begitu ternyata pas di tengah ini gangguan ini udah mulai. Di jembatan itu mulai goyang, krudok. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Itu jembatan gayung tadi, bergantung tadi goyang. Jembatan gantung itu goyang. Loh, gitu. Saya berhenti dulu. Dan berhentinya saya takut. Itu saya takut banget itu. Saya berhenti sambil duduk itu, saya sambil tengokin. Ditengok antara ke belakang ke depan gitu. Udah diselimutin kabut gitu itu. Karena bawah itu kan kali dalam. Dan atasnya itu jembatan. Itu nggak ada orang sama sekali. Sorry, itu posisi jam berapa mas? Itu mau maghrib, menjelang maghrib. Ya mau kurang jam 6 kurang. 10 15 menitan lah gitu. Berkabut, berarti itu rada tinggi ya, dataran tinggi? Betul, di tinggi itu. Dan berasa dingin gitu. Itu perjalanan dari situ cuma sampai ke rumah saya itu masih jauh. Masih jauh. Setelah jauh gitu saya jalan terus, saya nekat itu. Udahlah itu tadi saya udah berlalu gitu. Masih ada season-season yang harus dilaluin itu. Tempat-tempat yang memang menurutnya itu diangkerkan gitu. Melewatin sekolahan saya juga. Waktu SD saya sekolah di situ ya. Itu ngelewatin itu.
Setelah itu ngelewatin namanya sawah-sawah, itu ada gorong-gorong yang memang itu serem itu tempatnya. Nah, kejadian ini yang paling serem itu begini. Ketika saya melewati kuburan, begitu saya melihatin kuburan, saya cerita aja merinding nih. Oke. Begitu saya tengok ke kanan, ternyata ada orang. Ada orang. Itu teman saya di depan kuburan. Saya merinding nih kan. Oke. Diikat kepalanya pakai kain putih, tapi banyak merah-merah, banyak darah begitu. Oke. Mukanya kok pucat, saya pandangin gitu. Saya nggak sebut namanya ya. Oke. Woi pulang ayo si Bulan gitu kan. Ngapain di situ gitu kan. Diem aja gitu. Sambil kesapu angin gitu, ini apa namanya tali itu klipit gitu. Cuman saya merasa bahwa itu teman saya. Nggak ada rasa kepikiran apa-apa. Oke. Ngapain kamu sore-sore di sini? Dia bilang, ayo pulang gitu kan. Itu sampai saya tengok itu, setelah saya berapa langkah lagi, kemudian saya tengok lagi, masih ada loh Heran gitu, masih. Begitu saya. Oke. Tapi itu tadi beneran temennya Mas Sugeng atau? Temen itu benar. Mas Sugeng kenal? Kenal. Oh oke. Betul-betul kenal saya. Oke. Terus? Begitu saya kenal, begitu saya tengok ini, wah. Begitu saya tengok ketiga kalinya, sudah ketutupan dari pohon bambu gitu. Oke. Saya begini lagi udah nggak ada. Saya pikir sudah nggak ada apa-apa, udah pergi aja gitu kan. Saya jalan terus. Tapi ini selama perjalanan itu menuju ke rumah itu, ini selalu bertanya-tanya gitu. Ngapain dia di situ? Sore-sore begitu, mau maghrib di depan kuburan. Dan itu bukan tempat orang yang biasa nongkrong di situ gitu. Jadi mau masuk kuburan itu ada gapura gitu. Iya. Kalau di kampung-kampung gitu biasanya ya. Gapura, dan dia di situ di bawah gitu. Sambil berdiri gitu. Pandangan kosong gitu kan. Dan itu jelas mukanya, saya tahu. Setelah itu saya bertanya-tanya. Nah, setelah sampai di rumah, saya disambutlah sama kedua orang tua saya sama keluarga saya. Baru nyampe gitu langsung gitu. Saya dilus gitu kan. Iya. Walah kamu gitu, biasalah orang tua kangen gitu kan. Setelah itu saya minum, dibikinin kopi, lalu saya cerita. Kalau saya manggilnya kan Mbok gitu. Sama Papa gitu. Papa, itu si Fulan tadi di depan kuburan ngapain ya? Aku bilang begitu kan. Oke. Loh, siapa katanya gitu kan? Si Fulan, saya bilang gitu. Kamu lihat beneran gitu istilahnya ya dalam itu? Iya gitu kan, di depan kuburan. Sing bener gitu, nggak percaya. Iya, aku baru ini di kuburan gitu. Lagi ngapain? Pakai kepalanya diikat kain putih, tapi kok banyak bercak-bercak darah gitu kayaknya gitu. Kepalanya gitu. Cuman kayaknya orangnya kok pucet gitu. Beneran kamu ngelihat katanya gitu? Enggak, sampai nggak percaya itu. Beneran dia bilang. Emang kamu nggak tahu katanya? Nggak tahu. Itu tadi pagi kejadian itu kecelakaan, orangnya sudah mati dikubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung saya gemeter itu saya dengan itu. Aduh ya Allah kata saya, ini merinding ya merinding. Oke. Gitu. Tadi itu Mas Zung berarti awal ngelihat itu nggak tahu dong si Nggak beliau tahu si Fulan sekali. tadi udah meninggal, nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Lalu begitu saja itu lalu heboh lah orang ngomong bahwa saya melihat itu ini. Ternyata itu mayatnya ini gitu. Dan itu kejadian pagi itu sekitar mungkin jam 10-an atau jam berapa itu. Yang meninggalnya? Yang meninggal gitu. Wah. Dan saya sorenya mau maghrib tuh lihat dia itu berdiri. Dia nggak, maksudnya dari sisi pakaian gitu gimana Mas? Dari sisi pakaian dia pakaian biasa, cuman saya ngelihat hanya ini aja, atas saja, pala aja yang diikat gitu. Fokusnya kan. Ke atas Fokus aja. Ke atas. Bentuk ininya saya pokoknya agak kayak kabut gitu, samar gitu kan. Tapi jelas di kepalanya itu diikat kain putih. Gitu. Dan itu menurut cerita jauh juga serem itu. Itu kepalanya itu kenapa diikat itu karena kepalanya hancur. Ya.
Oke. Ya mudah-mudahan sih ya saya cuma berdoa mudah-mudahan dipanjangkan luaskan kuburnya, Amin. diterima amal ibadahnya. Itu kan kejadian sudah lama, mudah diterima amal ibadahnya. Saya cuma hanya berdoa. Betul ini iya sih plot twist juga. Iya. Kalaupun ada di posisi seperti itu kita serba salah ya. Kan kita nggak tahu beliau sudah meninggal ya. Iya. Wah. Nah, itu benar-benar saya itu hampir kayak orang mau pingsan gitu. Saya itu begitu dikasih tahu itu baru meninggal tadi pagi. Bayangin coba. Iya. Kalau orang melihat begitu kejadian seperti itu, beranikah lewat situ lagi? Oke. Terus pada akhirnya pas besoknya atau gimana, Mas Sugeng tetap lewat situ atau gimana? Tetap lewat situ, tapi kan lewat situ kan siang. Cuman begitu lewat situ saya nggak berani noleh. Oke. Saya nggak berani noleh saya. Takut dia nongol lagi, takut dia ada lagi gitu. Gitu. Oh. Tapi itu kan kejadian di kuburnya kan mungkin siang kali ya. Iya. Terus Mas Sugeng lihatnya kan di sore hari. Pas masa nggak ada tanda bendera kuning atau nggak ada? Nggak ada kan rumahnya jauh dari kuburan itu jauh. Oh. Rumahnya itu nggak di situ. Jauh. Itu jauh rumahnya. Ngeri sih. Gitu. Itu kalau orang yang mungkin kalau orangnya sudah nyadar si beliau tadi sudah meninggal, mungkin Mas Sugeng akan lari ya. Atau kalau saya tahu mungkin nggak akan dia muncul atau mungkin istilahnya itu ngeprank saya atau apa seperti itu. Iya sih. Saya pikir nggak akan gitu. Iya. Susah berkomentar sih, hal mistis kayak gitu terjadi di luar dari prediksi kita dan keinginan kita sebenarnya ya. Dan terus setelah itu gimana Mas Sugeng bersikap dan lain sebagainya lewat situ gimana? Lewat situ kemudian saya kebetulan kan memang keluarga saya kan dimakamkan di situ juga. Dari mbak saya, kakek saya ada gitu ya. Ya saya ke itu ya saya kirimin doa. Ya. Saya kirimin doa. Mudah-mudahan ya diterima amal ibadah. Gitu kita ini aja kita ziarahin. Waktu itu dulu saya ziarahin gitu. Baik dulu pokoknya teman-teman semua saya yang memang sudah mendahului teman-teman saya yang banyak memang yang teman-teman kan ada juga saya punya teman akrab gitu sudah meninggal juga. Itu kalau saya pulang saya kirim doa, saya datengin kuburannya. Oke. Saya selalu seperti itu. Ya serem sih. Mungkin saya nggak tahu ya itu kalau dibedah dari sisi saintik apakah itu hanya bayangan Mas Sugeng atau apa, kita sebenarnya nggak tahu. Cuman kembali lagi ya mistis seperti itu ya ada di sekeliling kita ya, percaya atau tidak sebenarnya ya ada gitu. Serem. Terus cerita yang berikutnya yang sempat kemarin Mas Sugeng itu ada lagi cerita lain? Ada cerita lain itu ketika saya ada sama paman saya ini kejadiannya. Oke. Ketika itu saya dari rumah ini di Cilacap nih juga masih. Gitu. Oke. Tapi nggak ada hubungannya sama cerita sebelumnya? Nggak ada. Sama ini nggak ada. Ini cerita ini beda lagi. Beda cerita. Ya ini saya ketika itu sama paman saya. Ini betul-betul nyata, betul-betul real gitu saya lihat itu. Ya. Jadi ketika itu saya boncengan sepeda sama paman saya. Nah, antara jalan ini sebelah sini jalan, terus tengahnya itu sawah. Jadi kalau orang bilang itu di jalan itu Tanggul. Bukan. Jadi jalan raya, kemudian ini tengahnya ini gawang-gawang itu istilahnya sawah gitu ya. Sawah itu yang banyak. Terus sebelah sininya rel kereta. Oke. Nah, itu kalau orang nyebutnya itu apa ya bulak apa lah di bulak gitu ya. Kalau orang-orang itu nyebutnya ya itu tempat-tempat apa ya angker juga gitu. Nah itu waktu itu saya sempat itu monceng ke paman saya di belakang. Pertama itu saya melihat kayak gundukan putih di tengah-tengah rel.
Di tengah rel. Di tengah rel, tapi jaraknya sekitar mungkin 3 meteran dari jalan raya, 3 atau 5 meteran lah ya, paling jauh itu. Dia di rel, saya di hanya ke alangan ini aja, sawah. Setelah itu saya lihat, kan manggilnya ini paman saya kan, lek gitu kan. Ada apa itu putih-putih gitu. Kata lek saya, udah diem aja katanya gitu kan, udah diem aja. Begitu saya lihat gitu, begitu makin dekat kan paman saya, itu kan makin nyepedanya makin dekat gitu, dia semakin berdiri, semakin tadinya cuma gundukan putih dia tinggi, semakin tinggi, langsung dia naik ke kabel listrik itu. Oke. Dia gulung, kemudian jatuh, gitu ya, jatuh ke rel itu, dia pecah. Dia hancur, dia jadi bercak ini kayak semacam sinar, bubar gitu, biar gitu, hancur gitu. Nah setelah itu saya pulang, dia genjot sepeda, saya masukin muka saya ke bajunya paman saya, di belakang itu saya masukin gini, udah saya tempelin di punggungnya paman saya. Dan dia begitu itu berantakan, itu hancur, itunya sampai kemana-mana itu, apinya itu jadi api gitu. Bos ini betul-betul nggak tahu sampai sekarang pun saya gitu. Begitu sampai rumah itu kan lurus tuh, rumah belok gitu. Namanya di kampung itu dulu rumahnya kan pintunya masih pakai bambu tuh. Tabrak sama paman saya, bos. Nyampe rumah udah gamparin tuh paman saya sama bapak itu, sama kakek saya. Kenapa gitu gini-gini, lah cerita lah gitu. Saya melihat itu, diceritain bahwa itu tadi itu penampakan dulu gitu ceritanya, itu ada orang gila yang ketabrak kereta api di situ, sehingga itu terjadi seperti itu bukan hanya saya yang melihat, itu banyak yang melihat kejadian seperti itu begitu. Jadi ada orang ketabrak kereta, entah apa itu, tapi memang seperti itu gitu. Tapi berbentuknya sih bukan apa-apa, cuma itu kain aja, kain panjang mujur ke atas, kemudian gulung-gulung di kabel, kemudian turun jadi pecah jadi api. Kok bisa gitu ya? Nah itu dia. Dan sampai sekarang pun saya sama paman saya tuh, saya selalu tanya itu, iya dulu ya gitu, apa itu gitu. Dan keduanya ngelihat? Semuanya ngelihat, dua-duanya ngelihat gitu. Makanya dia naik sepedanya udah nggak kira-kira udah. Sampai rumah, sampai pintu aja sampai ditabrak gitu. Dan itu biasanya kan kalau melihat satu, kadang-kadang yang satu nggak ngelihat gitu. Betul. Ini saya melihat dua-duanya. Bahkan paman saya melihat duluan, saya justru ngasih tahu, saya bilang udah diam katanya. Aku juga melihat katanya gitu. Oh gitu. Tuh apa ya, kalau fenomena supranatural gitu? Apa ya maksudnya? Kalau orang bilang itu, kalau itu bahasanya orang-orang Cilacap itu kemamang itu, apa sih namanya? Kemamang itu sebuah api gitu ya. Apa sih kayak tapi kayak banaspati itu, tapi bukan itu. Apa sih ya kemamang itu kalau orang-orang bilang itu gitu. Jadi ya berbentuk ini aja, api aja gitu. Biasanya ada di sawah-sawah gitu. Oh, tapi itu tidak, maksudnya tidak mengganggu yang ekstrim dong ya? Enggak, itu menampakkan diri aja gitu. Itu hanya orang-orang yang lalu, biasanya itu orang-orang yang mencari ikan ya, mencari belut, mencari jangkrik, itu biasanya ngedapetin yang kayak gitu. Oh, tapi Mas Sugeng waktu melakukan cari jangkrik itu pernah atau? Itu sering, saya sering. Dan melihat itu juga? Melihat, tapi jaraknya jauh. Gitu. Api terbang itu sering saya lihat. Tapi itu kita udah biasa ya, namanya orang udah biasa, itu yang melihat hal-hal begitu udah anggap biasa. Tahu-tahu di tengah-tengah sawah gitu, bola muter-muter gitu. Kita kayak udah biasa gitu hal-hal yang seperti itu. Oh, ngeri juga ya. Terbiasa melihat hal gitu, ngeri juga ya. Tapi itu maksudnya pernah ada yang nanganin kah, atau ada orang pinter yang datang atau apa gitu nggak? Nggak ada. Coba dibiarin aja. Biarin aja. Selama itu kan itu nggak mengganggu juga. Gitu. Yang melihat pun orang-orang tertentu yang memang
biasa keluyuran malam nyari jangkrik, nyari belut, ngobor apa ikan segala macam gitu. Itu biasanya gitu. Dan itu kan keberadaannya dia memang di sawah atau di sungai-sungai gitu biasanya. Oh, jadi nggak mengganggu tempat orang-orang lah ya? Enggak itu. Tuh, kalau itu. Saya bisa ngebayangin soal tadi tuh di sawah ada bola terbang atau apa. Kalau saya lebih memilih untuk lari dan pulang sih pastinya daripada harus tetap lanjut nyari jangkrik ya. Kalau saya, kalau saya sih gitu. Kalau orang sudah punya niatan gitu, itu biasanya ya yang penting dia udah nggak mengganggu, ya udah biarin paling. Iya. Tapi Mas Sugeng pernah dengar nggak kalau kayak tadi istilah api terbang atau apa? Saya pernah dengar orang ngomong kalau ada api terbang yang terbangnya mengarah ke kita, mengarah ke orang itu jangan lari menjauh katanya. Diam atau dekati. Itu pernah dengar kayak gitu nggak Mas? Pernah dengar begitu. Itu kenapa ya? Kalau kita lari ya katanya itu kan seperti kayak anjing gitu. Oh oke. Paham nggak gitu ya? Kita semakin dikejar anjing, semakin lari anjing akan semua ngejar terus. Semakin ngejar ya, semakin buas lah ya. Iya. Tapi kalau kita berhenti duduk diam gitu, dia pun nggak bisa lihat apa-apa. Iya sih. Gitu dia berhenti gitu. Dan ini gitu. Bola-bola api itu gitu ya. Sebetulnya dia itu kayak punya pendeteksi gitu. Ada makhluk-makhluk yang memang harus didekatin gitu. Seperti misalkan ini makhluk hidup, ini manusia gitu kan. Dia auranya kecium gitu kan. Makanya dia mendekati. Setelah mendekati, kalau memang dia takut, ya kalau memang mau lari aja gitu juga nggak apa-apa. Kalau memang jaraknya masih jauh gitu. Tapi kalau dekat pun sendaknya kita kalau yang berani mungkin ditangkap atau apa, dikarungin apa gitu ya. Tuh. Tapi itu selama saya ini sih belum pernah ada ya. Ya. Jangan sampai ada ya. Karena saya juga ngebayangin itu sangat mengerikan sih, karena di luar dari kemampuan kita dan hal-hal kayak gitu ya tidak bisa ditolak. Di lingkungan kita memang banyak cerita kayak gitu. Ya itu yang disebut mungkin apa ya, bola-bola itu Banaspati atau apa gitu kan. Oh ya, mungkin ada yang ngomong itu Banaspati dan lain sebagainya. Itu Banaspati. Wah. Itu. Serem sih, aku lebih serem ke yang tadi Mas, ke yang cerita pertama sih. Yang saat pulang terus ada yang berdiri itu saya ngebayangin sangat luar biasa serem sih. Dan saya cerita kalau saya pun sekarang pun saya masih merinding. Masih merinding. Buat mungkin teman-teman yang dengerin atau nonton bisa ngebayangin hal itu. Dan kalau teman-teman di posisi itu, kalian akan melakukan apa? Coba tulis di komentar. Dan saya nggak tahu ya, teman-teman mungkin punya cerita yang sejenis atau apa, boleh kalian coba DM ke Instagramnya Zentim atau komentar aja. Nanti kita coba pilah. Siapa tahu ada yang cerita sejenis ya Mas ya. Nanti kita bisa ngobrol atau ikut podcast di Zentim. Ada cerita lain mungkin Mas? Banyak sih cerita. Banyak ya, tapi kalau diceritain semua mungkin nggak cukup kan? Iya. Nggak cukup waktunya. Durasinya sudah lumayan lama. Tapi ya dari itu semua Mas Sugeng ada kesimpulan apa, ada pesan apa yang bisa Mas Sugeng petik dan bisa dikasih ke pendengar atau penonton kita gitu? Oke, begini para sahabat-sahabatku semuanya gitu ya. Ketika kita mempunyai rasa was-was, takut, apa itu memang timbulan dari diri kita semua. Sebetulnya rasa takut bisa diatasin dengan apa? Dengan kita mengingat pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan yang Allah berikan pada kita. Semua makhluk adalah ciptaannya Allah. Itu aja yang diingat. Ini semua makhluk yang muncul di depan kita, makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita, makhluk yang akan menampakkan adalah ciptaan Allah. Kalau kita ingat ke situ, insya Allah badan kita akan menjadi hangat, menjadi panas, dan adrenalin kita pun berpacu menjadi berani. Dan ini selama ini yang kenapa saya nekat, saya berani, karena saya selalu itu makhluk ciptaan Allah. Ini semuanya ciptaan. Dan saya punya kekuatan begini. Saya lebih suci, lebih mulia daripada
kamu seperti itu. Misalkan makhluk-makhluk itu ya yang menggoda kita gitu kan. Kita di atas mereka. Gitu. Posisikan kita itu di atas mereka. Jangan kita di bawah. Nah, ketika kita takut artinya posisi kita di bawah mereka. Maka akan muncul keraguan-raguan, kebimbangan, kemudian muncullah bayangan-bayangan yang memang sebetulnya kemunculan dari makhluk-makhluk itu adalah lukisan daripada yang ada di bayangan kita. Contoh misalkan di depan sana ini kok ada kuburan, kok itu pantas itu, waduh, andainya ada pocong, andainya ada genderuwo. Sebenarnya itu lukisanlah kita yang memang setan ini memang kerjaannya memang menggarap keraguan-raguan kita. Maka muncullah seperti itu. Tapi kalau kita tidak ada, kita nggak aman-aman aja gitu. Iya, betul. Itu sebabnya mungkin kalau teman-teman ada yang tidak percaya sama hal kayak gitu, biasanya sangat jarang atau bahkan tidak pernah mengalami hal-hal mistis. Itu sebabnya. Oke, terima kasih Mas Sugeng sudah berbagi cerita di sini. Semoga nanti kita bisa podcast lagi berikutnya dengan cerita yang berikutnya yang lebih seram mungkin. Dan buat teman-teman yang pengen ikut atau punya cerita, jangan simpan cerita kalian sendiri. Kita berbagi cerita di sini, kita bagi serem itu ke teman-teman pendengar atau teman-teman yang nonton. Sekian Zen Podcast kali ini bersama gue, Rudy Zen. Bye.